Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murai Batu Mania, Kicau Mania dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali. Halo teman-teman, sehobi senusantara, apa kabar kalian? Semoga sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang murai batu yang mengalami yang namanya adalah kelebihan penjemuran ya. Wajar lah ya ketika kita merawat murai batu, mungkin kita ambil adalah penjemuran ya, karena bertujuan untuk memperbaiki sistem metabolisme dia itu ya, agar dalam mencerna makanan itu bisa sempurna tentunya dan terserap dengan baik oleh tubuh murai batu ya. Tetapi karena mungkin musimnya ini lagi kemarau ya, yang artinya adalah panasnya itu ekstrim di situ ya. Kadang kita tidak memperhatikan dengan benar-benar seberapa lama dia itu membutuhkan penjemuran ya. Tingkah laku yang bagaimana dia tunjukkan ketika dia itu minta stop dijemur. Nah, kalau kita tidak perhatikan dengan benar-benar, maka tentunya juga kita akan salah dalam melangkah. Nah, seperti itu ya. Jadi salah satunya adalah kelebihan penjemuran tuh. Lantas bagaimana cara untuk mengetahui bahwa murai batu itu dia sedang mengalami yang namanya kelebihan penjemuran? Kemudian bagaimana cara kita mengetahuinya? Biasanya dia akan memperlihatkan tingkah laku seperti ini. Jadi minumnya itu banyak ya. Ya, ini terutama mungkin pas dijemur ataupun mungkin di harian ya. Nah, kita penting untuk benar-benar memperhatikan tingkah laku dia ya. Tentunya kita juga bisa mengenali dia ya. Ya, karena kalau tidak kita mengenali dia, terus bagaimana kita akan merawat dia gitu ya. Jadi wajar kita sudah pasti tahu karakter dia itu. Oh, ini dia minumnya kurang. Oh, ini dia minumnya normal, ataupun malah dia itu minumnya kok boros. Nah, di situ kita bisa perhatikan. Kemudian kita bisa juga lihat dia itu makan ekstra pudingnya itu juga boros di situ ya. Jadi mungkin ketika kita berikan jangkrik 5 biasanya seperti itu. Nah, tiba-tiba ketika kita berikan jangkrik kok dia itu minta terus gitu ya. Karena dalam penjemuran seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya, bahwa ketika dia itu dijemur, maka pencernaan dia itu, sistem metabolisme dia itu akan bekerja sedikit lebih cepat ya, tergantung berapa lama teman-teman itu memberikan penjemuran, tergantung seberapa panas suhunya itu antara satu tempat dengan tempat yang lain itu kan tentunya juga beda-beda. Nah, di situ ya. Kemudian kita lihat tingkah lakunya lagi ya. Jadi cara dia itu bergerak itu, dia itu kayak gerusa-gerusu gitu ya, tidak tenang. Dia itu kelihatan gelisah gitu ya, kayak ibaratnya itu pengen ngadem nih, pengen ditempatkan di tempat yang sejuk. Nah, di situ pasti dia itu lihat di situ. Kemudian kalaupun dia itu melihat karamba ataupun air yang agak banyak di situ, seolah-olah dia mau mendekat ya, karena dia itu pengen mandi di situ ya. Jadi itu dia itu pokoknya intinya tidak tenang lah ya. Jadi teman-teman sudah mengetahui ini lah ya. Jadi bisa memperhatikan tingkah laku murai batu teman-teman sekalian. Nah, itu ya. Kemudian ada juga murai batu yang karakternya itu dia tunjukkan dengan cara dia itu gacor gitu ya. Jadi ada yang ketika dia sudah
kelebihan penjemuran dia itu gacor. Kemudian ada juga yang tidak gacor. Nah, ini tergantung karakter burung teman-teman masing-masing gitu ya. Jadi yang biasanya mungkin gacor kok jadi tidak gacor. Nah, ini bisa dilihat dari seberapa lama penjemuran diberikan. Kemudian yang biasanya cuma diam keriwi kok ini jadi gacor. Nah, ini juga mungkin coba cek proses penjemurannya, mungkin dia sudah kelebihan. Nah, di situ pokoknya yang biasanya normal-normal aja. Nah, ini kok tiba-tiba ada sesuatu, dia beda dari hari-hari yang sebelumnya. Nah, seperti itu ya. Jadi gacornya itu bila dia itu tampilkan dengan gacor, jadi dia itu bahasanya kalau dia bisa ngomong, saya minta mandi dong gitu ya. Nah, seperti itu. Bisa juga kalau karakternya murai batu ini dalam manja, dia bisa mandi dicepuk di situ. Nah, seperti itu ya. Apakah dia mandi dicepuk ini wajar? Ya wajar, karena suhu tubuh si murai batu ini sedang naik di situ ya. Ya karena over ataupun kelebihan penjemuran di situ ya. Jadi badannya itu terasa gerah gitu, terasa panas gitu ya. Kita aja ibaratnya yang mungkin kita perjalanan gitu ya, perjalanan mungkin 1 jam naik motor dan sedang panas suhunya di situ ya. Ketika kita pulang ini gerah, pengen mandi. Nah, ini wajar juga, ini dialami oleh burung murai batu ya. Kemudian bisa diperhatikan juga kalau kotoran dia itu berair ya, tidak berbentuk lah ya. Biasanya kan bentuknya apa itu ya, lonjong itu. Nah, itu. Nah, ini bisa mencret di situ ya. Jadi karena apa ya, ini dia itu sering minum di situ ya. Bahkan mungkin dia itu dehidrasi di situ. Kemudian bisa ditampakkan juga ya, kalau proses kelebihan penjemuran ini terus dilakukan dan berjalan dalam waktu yang agak lama, ini biasanya bulu itu terlihat kusam di situ. Karena apa? Karena nutrisi yang ada di tubuh itu ya, kalau tidak diimbangin dengan penaikan ekstra puding, maka ya nutrisinya kurang terserap oleh tubuh, yang salah satunya untuk memperindah bulu dia. Secara garis besar bahwa dia itu lemes lah ya, lemes ya. Walaupun dia itu giras, tetapi kelihatan layu di situ, tidak punya tenaga. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Dan apa saja sih efek dari kelebihan penjemuran ini ya? Salah satunya adalah dia itu nyilet. Kemudian ngedrop birahinya ya, ataupun tenaganya habis di situ. Kemudian ada juga yang murai batu ketika mengalami seperti ini, karakternya dia itu patokin bulu, kanibal, cabut bulu. Nah, itu beda-beda. Jadi karakter satu dengan yang lain itu tentunya beda ya teman-teman ya. Oke, setelah kita mengetahui ciri-ciri murai batu yang kelebihan penjemuran, kemudian efeknya seperti apa, tentunya kita akan masuk bagaimana cara mengatasinya. Nah, setelah teman-teman mendengarkan tentunya adalah penjelasan di awal, maka teman-teman sudah pasti tergambar, oh berarti ini solusinya seperti itu ya. Yaitu tentunya adalah stop penjemuran dan pengembaran di situ ya. Kemudian naikkan jumlah ekstra puding agar terpenuhi nutrisi yang telah banyak hilang di situ. Kemudian naikkan juga pemandian ya. Ya bisalah ya untuk sore hari
Ya kenapa sore hari Om? Ya karena setelah seharian mungkin dia itu kepanasan, suhu badan naik, maka sebelum dia itu istirahat, biar istirahatnya juga berkualitas, maka dia itu diademkan dulu. Jadi wajar kita berikan adalah mandinya sore. Nah seperti itu. Kemudian berikan juga pengembunan itu rutin. Nah di situ ya. Dan juga kalaupun kita ada tambahan extra fooding di situ, selain juga adalah jangkrik, kita berikan juga yang namanya kroto bisa, kemudian ulet bambu bisa ya, yang teksturnya lembut dan banyak airnya biar ini adem ketika masuk di dalam tubuh. Nah mungkin itu dulu ya teman-teman ya. Semoga pembahasan kali ini bisa dipahami. Sekiranya channel ini bermanfaat ya bisalah didukung terus ya teman-teman ya. Karena kalau ikut membangun untuk hal yang bermanfaat positif bagi banyak orang, maka kita juga akan ikut dapat pahalanya tentunya juga. Kebaikanlah yang akan kita dapatkan ya. Amin. Mohon didukung terus channel ini ya teman-teman, dengan cara subscribe untuk yang belum subscribe ya, karena ini gratis juga. Kemudian like-nya juga, kemudian jangan lupa hidupkan tombol lonceng notifikasinya agar ketika dibuatkan video nanti teman-teman itu dapat pemberitahuan ya. Mungkin ada pembahasan terbaru dan itu adalah kebetulan itu juga permasalahan yang teman-teman hadapi dengan murai batunya ya. Itu dulu ya teman-teman, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.